Jadi ana pengendikane Kanjeng Nabi, alaikum bimujalasatil ulama. Kita semua itu diperintahkan untuk apa? Kon ngumpuli karo para ulama. Ika Nabi sing dawuh, alaikum bimujalasatil ulama. Netepono sira kabeh ilzam bimujalasatil ulama, lelungguhan karo ulama. Ulama ki sapa to? Ayil amilina, inggih punika wong-wong sing ngamalke ilmu. Ya, jadi wong sing berilmu dan mengamalkan ilmunya itu namanya ulama. Jadi tidak hanya sebatas alim, tidak hanya sebatas pinter ilmunya banyak, tapi kalau tidak mengamalkan itu bukan namanya ulama. Ya. Maka al-ulama itu kan al-alim wa al-amil, man alima wa amila bi ilmi. Di wong sing ngalim sing jeneng ulama. Ulama itu kan kata jamak dari alim. Alimun itu kata mufrad, kata satu, orang alim satu. Kalau ulama itu orang sing ngalim banyak. Jadi jamak kata jamak. Beberapa ulama, beberapa orang alim. Nah, karena ulama itu terus sekarang istilah ulama itu kata jamak tapi menjadi kata mufrad. Ya, jadi sekarang dalam bahasa Jawa salah kaprah. Jadi ulama itu sebetulnya kata jamak, tapi sering dikatakan bahasa mufrad satu. Saya contohkan seperti misalkan malaikat. Kata malaikat itu kan kata jamak, beberapa malaikat. Mufradnya itu malakun, malaikat satu. Itu malakun, tapi orang bilang malaikat Jibril, malaikat Israfil, padahal itu kata jamak. Jadi walabah jadi bahasa itu. Jadi seperti itu. Jadi salah kaprah. Jadi salah tapi jadi kaprah. Maka ulama itu zamannya alim, jadi kumpulan beberapa ulama. Lah yang dimaksud ulama tadi adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah, maka kita diperintahkan untuk selalu kumpul sama orang-orang alim, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kedua, wastimana kalamil hukama, mendengarkan kalam atau ngendikane orang ahli hikmah, ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah itu orang yang tahu tentang sifat-sifatnya Allah, tentang zat Allah. Istilah lain orang yang ma'rifat. Ma'rifat itu kan kenal kepada zat Allah, sifat-sifatnya Allah. Nah, jadi orang-orang yang sangat dekat sama Allah karena kema'rifatannya, karena saking kenalnya sama Allah, ya, lah itu maka kita mendengarkanlah orang-orang ahli hikmah. Orang ahli hikmah itu orang ulama yang tahu tentang, mengenal tentang Allah. Jadi gampangnya wong cedek karo Gusti Allah karena saking dekatnya sama Allah, saking kenalnya sama Allah. Nah itu. Karena orang beribadah itu kan digantungkan kepada sejauh mana orang itu kenal sama Allah, kenal sama Tuhannya. Ya. Jadi wong ibadah ki mergo qadri ma'rifati. Tergantung kadar kemakrifatane kenale sama Allah. Kenal artinya sifat-sifatnya Allah sing ana 99 asmaul husna. Allah itu maha agung, maha bijaksana, maha adil, maha murah, maha lah itu.
Tapi kenal betul, tidak hanya sebatas tahu Allah itu Maha Kita, tapi betul-betul mereka tahu tentang kedahsyatan atau keagungan Allah. Lawang wis kenal karo ma'rifatul Gusti Allah kuwi seakan-akan hidup ini hanya untuk Allah. Tidak pernah hidup nyantai-nyantai. Gitu. Anane mung karo Gusti Allah. Ya kayak orang-orang, contoh orang-orang wali-wali di Gusti Allah itu kan orang yang betul kenal sama Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sultanul Auliya, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu orang yang luar biasa ma'rifatnya sama Allah. Bahkan setiap harinya itu hanya sibuk dengan munajat sama Allah. Nah, itu ketika ada santrinya itu nunggu, jadai munajate Syekh Abdul Qadir Jilani ra kuat, menunggoni ora kuat. Bahkan dalam satu cerita dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu wudu isya. Jadi wudu salat isya itu dipakai untuk salat subuh. Berarti logikanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu tidak pernah tidur, tidak pernah batal wudunya. Palian wae dhewe. Ade jeneng ngentut wae. Wis kentut sero. Nah itu Syekh Abdul Qadir Jilani itu tokoh sentral bagi pimpinan wali kan Syekh Abdul Qadir. Lah beliau itu saking kenalnya sama Allah, jadi wis kenal sama wis karo makhluk liyane ora kenal. Itu. Maka kita perlu mendengarkan orang-orang seperti itu, kalam-kalam hikmahnya. Mesti apike, nek kalame hukama mesti apike. Loh, karena yang dikatakan itu semua kebenaran. Maka di situ dijelaskan al-amilina bidatillah al-musibina fi aqwali wa afalihi. Jadi perkataannya itu benar. Oh, pas al-musibina fi aqwali wa afalihi, dan perilakunya juga sesuai, pas, musib itu kan benar. Asoba yusibu isobatan atau musibun. Nah, jadi ngenani bener, kata-katanya bener, atau perilakunya benar. Itu ulama ahli hikmah. Nek ulama sing yang tadi dikatakan ulama, bedanya ulama sama hukama. Ulama ahli ilmu sama ulama ahli hikmah. Ya. Bedanya hikmah sama ulama sama hukama, ngalim sama